Good. Full di Jakarta juga kita bisa mendapatkan poin-poin yang kewenangan kedua. Terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora ataupun pemain tim nasional kita. Info lengkap dan update timnas hari ini. Highlight pertandingan penting timnas Indonesia versus Makau kualifikasi Piala Asia U23. Gelandang keturunan Belanda Maluku siap diproses dan bela timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Thailand terlilit utang hingga 175 miliar rupiah, Madam Pang histeris. Italia sebut Jay Itzes jadi pemain kunci Sassuolo. Winger keturunan Norwegia siap perkuat timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Highlight pertandingan penting timnas Indonesia versus Makau kualifikasi Piala Asia U23. Pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Makau U23 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia benar-benar menjadi sorotan besar. Setelah sebelumnya Garuda Muda harus menelan hasil pahit ketika ditahan imbang oleh timnas Laos U23, seluruh perhatian publik kini tertuju pada laga krusial ini. Harapan besar masyarakat Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya melangkah lebih jauh seakan berada di ujung tanduk. Pertarungan melawan Makau bukan sekadar laga biasa, melainkan duel penentu yang bisa membuka jalan atau justru menutup kesempatan menuju putaran final Piala Asia U23 2026. Tekanan yang begitu berat jelas terasa di pundak pelatih Gerald van den Burg dan para pemain muda Indonesia yang mengusung beban besar demi menjaga asa bangsa. Bahkan usai laga, tensi pertandingan tetap tinggi setelah pelatih Makau, Carlo Kenneth Kwok, secara terbuka melontarkan komentar sindiran. Dengan nada menyindir, ia menyenggol strategi yang diterapkan oleh jajaran pelatih timnas Indonesia, terutama setelah hasil mengecewakan saat menghadapi Laos. Tetapi di balik sindiran itu, Kenneth Kwok juga tak bisa menutup mata terhadap kekuatan individu yang dimiliki Garuda Muda. Ia secara khusus menyoroti lini depan Indonesia yang diperkuat oleh deretan penyerang naturalisasi berbahaya. Nama Rafael Struijk disebut sebagai salah satu ancaman nyata yang mampu membuat perbedaan di setiap laga. Namun sorotan utamanya justru jatuh pada Jens Revan. Ya, Jens Revan kembali menjadi perbincangan utama. Pelatih Makau yang berusia 45 tahun itu tidak asal bicara. Ia tahu betul kapasitas Revan sebagai predator di kotak penalti. Buktinya, Revan adalah top scorer di ajang Piala AFF U23 lalu, di mana ia mengukir prestasi mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Dalam keterangannya seusai laga, ia menegaskan, kami sudah menganalisis pertandingan mereka, dan kami memahami bahwa Indonesia adalah salah satu tim terkuat di grup ini. Dari apa yang saya lihat di turnamen ASEAN, mereka memiliki striker berbahaya, terutama Jens Revan. Selain Rafael Struijk juga dipandang sebagai sosok penting yang tak boleh luput dari pengawasan. Performa impresifnya ketika menghadapi Laos membuktikan bahwa ia bisa menjadi pembeda dan mengubah arah pertandingan hanya dengan satu peluang emas. Sebelum laga, ia telah menerapkan strategi dan instruksi kepada anak asuhnya untuk bermain bertahan dan melakukan serangan balik. Strategi yang sama yang pernah mematikan langkah Garuda Muda saat menghadapi tim-tim kuat di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam dalam final AFF beberapa waktu lalu. Pola permainan itu kembali terbukti menyulitkan ketika Indonesia harus puas bermain imbang melawan Laos. Hasil imbang kontra Laos jelas menambah beban berat bagi timnas Indonesia. Posisi tuan rumah kini semakin terjepit, mengingat hanya juara grup yang otomatis berhak melangkah ke putaran final. Sedangkan untuk runner-up, hanya 4 tim terbaik dari total 11 grup yang bisa lolos. Situasi ini membuat setiap poin begitu berharga dan tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Namun perjuangan tidak berhenti sampai di laga tadi malam. Setelah menghadapi Makau, Indonesia masih harus berhadapan dengan lawan terberat di grup yaitu Korea Selatan U23. Laga tersebut dijadwalkan pada hari Selasa, 9 September 2025 pukul setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gelandang keturunan Belanda Maluku siap diproses dan bela timnas Indonesia. PSSI tampaknya belum puas dengan program naturalisasi yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sukses mendatangkan sejumlah pemain keturunan Eropa untuk memperkuat Garuda, kini federasi kembali membuka peluang terhadap nama-nama baru. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan adalah sosok Delano Diego van der Heijden, pemain muda berbakat asal Belanda yang digadang-gadang punya darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Maluku. Delano lahir di Belanda pada 29 September 2004. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun kiprahnya di sepak bola usia muda Eropa sudah cukup panjang.
Ia berposisi sebagai gelandang serang maupun sayap kiri, dua peran yang membutuhkan kreativitas tinggi, kecepatan, dan visi bermain tajam. Saat ini ia memperkuat Feyenoord U21, salah satu tim akademi terbaik di Belanda yang terkenal konsisten melahirkan pemain bintang. Jika benar-benar diproses naturalisasi, Delano akan menambah panjang daftar pemain keturunan Maluku yang telah lebih dulu membela timnas Indonesia. Sebut saja Shane Petinama, Ragnar Oratmangun, Eliano Reijnders, Kevin Dix, hingga Noah Leatomo. Kehadiran Delano bisa memperkuat citra bahwa Maluku kembali melahirkan banyak talenta berkelas dunia yang siap mengibarkan merah putih. Perjalanan karier Delano dimulai sejak dini. Saat masih berusia 5 hingga 6 tahun, ia sudah bergabung dengan akademi lokal Boschwitz. Bakatnya yang menonjol membuat Feyenoord langsung merekrutnya pada tahun 2010. Bersama Akademi Feyenoord, Delano ditempa selama 10 musim penuh, sebuah perjalanan panjang yang membentuk mental dan kualitas tekniknya. Tahun 2020, ia naik level ke Feyenoord U17, lalu berlanjut ke Feyenoord U19, hingga akhirnya pada 2023 dipercaya memperkuat Feyenoord U21. Pada musim 2021/2022, namanya bahkan sempat muncul di radar tim utama Feyenoord. Kala itu ia diundang ikut berlatih bersama skuad senior yang tengah bersiap menghadapi ajang Conference League. Walaupun masih berusia 18 tahun dan akhirnya belum mendapatkan debut resmi di tim utama, pengalaman itu menjadi bukti bahwa kualitas Delano diperhitungkan di Belanda. Statistiknya bersama skuad muda Feyenoord juga cukup mentereng. Bersama tim U18, ia membukukan 31 penampilan dengan torehan 18 gol dan 12 assist. Catatan impresif untuk seorang gelandang serang. Saat promosi ke level U21, Delano mencetak 5 gol dan 6 assist dalam 29 pertandingan, menegaskan kontribusinya bukan sekadar pelengkap. Nama Delano sebenarnya sudah pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia sempat masuk dalam rencana pelatih Shin Tae-yong untuk Piala Dunia U20 tahun 2023. Namun kala itu situasi berubah. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Sementara Delano sendiri tengah fokus menjalani agenda bersama Feyenoord. Klubnya juga enggan melepas pemain muda itu hanya untuk trial, sehingga kesempatan perdana Delano membela Garuda pun kandas. Kini, dengan makin terbukanya program naturalisasi, peluang Delano kembali muncul ke permukaan. Jika PSSI benar-benar memberikan kesempatan, bukan tidak mungkin Delano akan menerima tawaran untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Usianya yang masih muda, pengalaman panjang di Akademi Feyenoord, serta darah Maluku yang mengalir dalam dirinya bisa menjadi modal besar untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia di masa depan. Delano van der Heijden bukan hanya sekadar nama baru dalam daftar panjang pemain keturunan, tetapi sosok potensial yang bisa membawa warna berbeda bagi timnas. Dengan kreativitas, mobilitas, serta naluri menyerang yang ia miliki, Delano bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Garuda akan gelandang serang berkualitas di level internasional. Winger keturunan Norwegia siap perkuat timnas Indonesia. Profil lengkap Nicolas Indra Mjøsund, wonderkid klub Liga Norwegia yang tengah menjadi buah bibir setelah diketahui memiliki darah Indonesia dari Solo, Jawa Tengah. Nama Nicolas Indra Mjøsund kini ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pemain muda berbakat berusia 15 tahun itu saat ini menimba ilmu sepak bola di Norwegia, negara tempat kelahirannya pada 13 Januari 2010. Meski besar dan berkarier di Eropa, darah Indonesia tetap mengalir deras dalam dirinya. Sang ibu diketahui berasal dari Solo, Jawa Tengah, sementara Nicolas sejak kecil tumbuh dan berkembang dalam kultur sepak bola Skandinavia yang terkenal disiplin. Kabar mengenai Nicolas menjadi viral setelah sebuah akun sepak bola @football Indonesia mengunggah profilnya. Dalam postingan tersebut dijelaskan bahwa Nicolas adalah pemain yang lahir serta besar di Norwegia, namun memiliki ikatan kuat dengan Indonesia melalui garis keturunan ibunya. Dia memiliki darah keturunan Indonesia dari ibu kandungnya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, tulis akun tersebut. Fakta ini sontak memantik rasa penasaran publik, sebab pemain keturunan potensial kerap menjadi incaran PSSI dalam proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Garuda. Saat ini Nicolas bermain bersama Rosenborg U15, salah satu akademi terbaik di Norwegia. Meski baru memasuki musim perdananya, ia sudah menunjukkan kualitas yang menonjol. Dalam 4 pertandingan saja, Nicolas mampu mencetak 5 gol ditambah 1 assist, catatan yang luar biasa bagi seorang pemain belia yang baru masuk ke level akademi elit. Musim ini adalah musim perdana Nicolas bersama Rosenborg, namun bakatnya langsung menarik perhatian pelatih akademi. Lanjut penjelasan akun tersebut. Sayangnya, Nicolas belum memiliki paspor Indonesia. Saat ini, hanya sang ibu yang masih memegang paspor Indonesia aktif. Namun, hal ini bisa menjadi peluang besar apabila PSSI serius memantau dan menawarkannya jalur naturalisasi. Dengan adanya dukungan keluarga, Nicolas bisa saja mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI membutuhkan, Nicolas akan mempertimbangkan membuat paspor Indonesia, ungkap sumber yang sama.
Bila dilihat dari potensinya, Nicolas jelas merupakan aset berharga. Gaya mainnya dinamis, memiliki kecepatan, kemampuan membuka ruang, serta naluri mencetak gol yang tajam. Statistik impresifnya di usia muda adalah bukti bahwa ia memiliki prospek cerah sebagai winger sekaligus penyerang masa depan. Menembus Akademi Rosenborg, klub besar dengan tradisi melahirkan pemain berkualitas Eropa, membuktikan bahwa kualitasnya bukan sekadar kebetulan. Ya, dalam konteks Timnas Indonesia U17 yang kini tengah mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia U17 2025, sosok Nicolas bisa menjadi opsi tambahan yang sangat menarik. Pelatih Nova Arianto tentu menyadari bahwa kolaborasi antara talenta lokal dan diaspora adalah kunci penting untuk meningkatkan kualitas tim. Jika Nicolas bisa bergabung, pengalamannya berkompetisi di sistem sepak bola Eropa akan memberi warna baru dan meningkatkan daya saing Garuda Muda di panggung dunia. Lebih jauh lagi, kehadiran pemain seperti Nicolas mampu menjadi inspirasi bagi banyak talenta muda di tanah air. Fakta bahwa darah Indonesia bisa bersinar di Eropa adalah pesan kuat bahwa anak bangsa dimanapun berada berpeluang besar untuk menorehkan prestasi. Apabila proses pembinaan berjalan dengan benar, Nicolas Indram Josun berpotensi menjadi salah satu bintang masa depan Garuda Muda, sekaligus bukti bahwa sepak bola Indonesia mampu melahirkan pemain yang bisa bersaing di level global. Federasi Sepak Bola Thailand terlilit utang hingga 175 miliar rupiah, Madampang histeris. Langit sepak bola Thailand seakan runtuh. Negeri Gajah Putih yang selama ini berusaha menancapkan kejayaan di pentas Asia, kini diterpa badai besar yang mengguncang sampai ke akar. Bukan sekadar masalah di lapangan, tetapi bencana besar di balik meja organisasi yang kini menyeret Federasi Sepak Bola Thailand FIT ke jurang krisis paling berat dalam sejarahnya. Mahkamah Agung Thailand akhirnya mengeluarkan keputusan final yang menampar keras wajah sepak bola negeri ini. FIT dinyatakan kalah dalam sengketa hukum panjang melawan Siam Sport. Konsekuensinya tak main-main, mereka harus membayar utang yang sangat besar mencapai 360 juta baht atau setara 175 miliar rupiah. Angka fantastis yang tak hanya menguras kas federasi, tetapi juga memeras tenaga, pikiran, dan bahkan air mata orang nomor 1 FIT saat ini, Nual Van Lamsam, sosok yang lebih dikenal dengan panggilan penuh hormat, Madampang. Momen haru itu terjadi di sebuah konferensi pers usai vonis diumumkan. Seluruh awak media menyorot wajah sang presiden. Biasanya ia dikenal sebagai wanita tangguh, berkarisma, dan selalu penuh energi ketika berbicara soal masa depan sepak bola Thailand. Namun kali ini dunia menyaksikan sisi lain dari Madampang. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan akhirnya tangisan pun pecah di depan publik. Tangis yang menggambarkan beban luar biasa yang harus ia pikul bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi juga sebagai seorang manusia yang hatinya remuk dihantam badai kritik dan tekanan. Ironisnya, utang ratusan miliar itu bukanlah hasil kesalahan dari kepemimpinannya. Masalah bermula sejak 2016 ketika FAT masih berada di bawah komando presiden terdahulu, Jenderal Polisi Somyot Phumpen Maung. Saat itu, FAT mengambil keputusan berani dengan memutus kontrak kerja sama dengan Siam Sport, sebuah langkah yang disebut strategis, tetapi akhirnya berbalik menjadi bumerang mematikan. Kasus ini berlarut-larut hingga meja hijau dan setelah bertahun-tahun, putusan final keluar, FAT kalah. Kini, seluruh beban finansial dan moral itu jatuh ke tangan Madampang. Dengan nada penuh emosi, ia berkata di hadapan media, "Saya akan menuntut Jenderal Polisi Somyot dan Dewan Direksi yang bertanggung jawab. Masalah ini bukan muncul di era saya menjabat." Ucapan itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan jeritan hati seorang pemimpin yang merasa dikhianati oleh warisan masa lalu. Lebih jauh, Madampang juga menumpahkan isi hatinya, "Saya ini seorang wanita, saya punya perasaan. Saya benar-benar hancur dengan komentar negatif yang menyerang saya." Kalimat itu menggema seakan menampar balik mereka yang hanya bisa mengkritik tanpa memahami betapa berat beban yang ia tanggung. Namun seolah penderitaan itu belum cukup, luka lain datang menambah pilu. Timnas U17 Thailand, yang seharusnya menjadi simbol harapan generasi emas masa depan, justru gagal total di Piala Asia U17 2025. Mereka tersingkir dengan cara yang menyakitkan. Kekalahan telak 4-1 dari Uzbekistan membuat publik Thailand terpukul. Sebuah hasil yang menegaskan betapa jauhnya perjalanan yang masih harus ditempuh anak-anak muda Thailand untuk bisa sejajar dengan elit sepak bola Asia. Bagi seorang Madampang, kabar itu seperti garam yang ditaburkan di atas luka terbuka. Ia hanya bisa menahan perih, mencoba tetap tegar di hadapan publik. Namun dalam unggahan pribadinya di Instagram, sisi emosionalnya kembali terlihat. Ia menulis pesan penuh makna yang menyentuh hati jutaan orang. Tidak ada jalan yang dipenuhi bunga mawar. Setiap luka yang kita alami saat melangkah keluar dari rasa sakit akan menjadi pelajaran agar kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi biasa, itu adalah teriakan jiwa seorang pemimpin yang sedang diguncang cobaan maha besar. Di satu sisi, ia dipaksa memikul utang ratusan miliar yang bukan ulahnya.
Di sisi lain, ia harus menyaksikan mimpi generasi muda Thailand runtuh di depan mata. Semua itu terjadi di saat yang sama, membuat posisinya kian sulit dan hatinya kian rapuh. Kini, publik Thailand terbelah antara simpati dan kritik. Ada yang menilai Madampang sebagai korban warisan buruk dari rezim sebelumnya, ada pula yang terus menyalahkannya atas semua kegagalan, baik di meja hukum maupun di lapangan hijau. Satu hal yang pasti, ujian yang dihadapi Madampang hari ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu masa paling kelam sepak bola Thailand. Dan dari titik terendah inilah publik menanti. Apakah Madampang mampu bangkit membawa kembali cahaya untuk negeri Gajah Putih? Atau justru menyerah dalam pusaran badai yang nyaris menghancurkan segalanya? Italia sebut Jay Itzes jadi pemain kunci Sassuolo. Nama Jay Itzes kembali menjadi sorotan besar di Italia. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu kini resmi berseragam Sassuolo setelah ditebus dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. Kedatangannya bahkan langsung disebut sebagai langkah berani klub berjuluk Nero Verdi, karena tak tanggung-tanggung mereka harus merogoh kocek hingga 8 juta euro atau setara 151 miliar. Angka itu menjadi rekor transfer termahal Sassuolo musim ini, sekaligus menegaskan betapa tingginya ekspektasi yang dipikul Jay. Meski baru seumur jagung berseragam hijau hitam, media Italia Sassuolo News berani menuliskan prediksi bahwa Itzes bisa menjadi tembok kokoh baru di lini pertahanan klub. Dia mungkin tidak langsung menjadi starter, tetapi dalam jangka panjang nomor 21 itu bisa muncul sebagai pemain kunci di lini belakang Sassuolo, tulis mereka. Pernyataan itu jelas menunjukkan keyakinan bahwa bek jangkung berusia 25 tahun ini hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan dinamika permainan Serie A. Jay sendiri telah menjalani 2 laga awal bersama Sassuolo. Debutnya terjadi saat menghadapi Napoli, di mana ia dimainkan sebagai pemain pengganti ketika timnya tumbang 0-2 dari juara Serie A musim lalu. Pada laga berikutnya melawan Cremonese, Itzes dipercaya turun sebagai starter penuh selama 90 menit. Walaupun Sassuolo kembali kalah tipis 2-3, penampilan Jay dinilai cukup menjanjikan. Ia tampil lugas dalam duel udara, sigap dalam menjaga area pertahanan, meski masih harus lebih cepat beradaptasi dengan ritme cepat Liga Italia yang terkenal keras dan penuh tekanan. Persaingan ketat pun menanti Jay di lini belakang. Di posisinya ada nama Filippo Romagna yang sudah lebih dulu menjadi andalan Sassuolo. Situasi ini membuat Jay harus bekerja ekstra keras, bukan hanya untuk membuktikan dirinya layak tampil reguler, tetapi juga untuk menjawab harga mahal yang sudah dikeluarkan klub. Namun jika melihat rekam jejaknya bersama Venezia, di mana ia tampil konsisten dan menjadi salah satu pilar utama, keyakinan media Italia bahwa Itzes akan menjadi pemain penting jelas bukan sekadar pujian kosong. Bukan hanya kualitas di lapangan, kehadiran Jay Itzes juga membawa dampak luar biasa di luar stadion. Dalam 48 jam setelah resmi diumumkan sebagai pemain Sassuolo, basis penggemar klub di Indonesia melonjak drastis. Lebih dari 100.000 pengikut baru tercatat di platform media sosial resmi Sassuolo. Hal ini membuktikan bahwa aura seorang kapten timnas Indonesia mampu memberikan nilai tambah besar, baik secara komersial maupun branding internasional, bagi klub Eropa yang merekrutnya. Saat ini, Jay Itzes memang harus meninggalkan Sassuolo sementara waktu. Ia dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday bulan September 2025. 2 pertandingan uji coba kontra Taiwan dan Lebanon menjadi panggung baru bagi sang bek untuk menunjukkan kepemimpinannya. Bagi Sassuolo, panggilan timnas ini bisa menjadi kabar baik sekaligus tantangan. Di satu sisi, mereka bangga memiliki pemain internasional yang mendapat sorotan dunia. Namun di sisi lain, mereka harus menunggu Itzes kembali dengan kondisi fit agar bisa kembali fokus membantu Nero Verdi memperbaiki performa di Serie A. Perjalanan Jay Itzes bersama Sassuolo memang baru dimulai, namun tanda-tanda besar sudah terlihat jelas. Ia bukan sekadar pemain transfer mahal, melainkan investasi jangka panjang yang diproyeksikan untuk menjadi tulang punggung pertahanan. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, bekerja keras, dan terus konsisten, tak menutup kemungkinan Itzes akan menjelma sebagai salah satu bek asing paling berpengaruh di Serie A. Bagi publik Indonesia, melihat sosok Jay bermain reguler di Liga Top Eropa adalah kebanggaan tersendiri. Dengan usia yang masih relatif muda dan kontrak panjang hingga 2029, perjalanan Itzes bersama Sassuolo dan timnas Indonesia bisa menjadi kisah sukses yang panjang. Kini semua mata menanti apakah pemain berpostur 1,9 meter ini bisa membuktikan bahwa dirinya memang layak disebut sebagai pemain kunci Sassuolo, sekaligus pilar tak tergantikan Garuda di level internasional. Full support dari PSSI, timnas Indonesia U17 siap bicara banyak di Piala Dunia U17 2025. Indonesia kembali menatap panggung dunia dengan penuh semangat. Timnas Indonesia U17 atau yang kerap disebut Garuda Asia terus mematangkan diri jelang tampil di ajang paling prestisius untuk level usia muda, Piala Dunia U17 2025 di Qatar yang akan berlangsung dari 3 hingga 27 November mendatang.
Di bawah sorotan publik internasional, Indonesia tergabung di grup H bersama Honduras, Zambia, serta lawan tangguh yang menjadi momok bagi banyak tim, yakni Brasil. Sebuah grup yang penuh tantangan, namun justru bisa menjadi batu loncatan besar bagi anak-anak muda Indonesia untuk membuktikan diri. Selesai menjalani pemusatan latihan panjang di dalam negeri dan ikut ambil bagian di ajang Piala Kemerdekaan 2025, pasukan Nova Arianto kini terbang jauh ke Eropa Timur. Negara Bulgaria dipilih sebagai lokasi misi lanjutan, negeri yang dikenal lewat legenda sepak bolanya Hristo Stoichkov. Di sana, Putu Panji dan rekan-rekan setim tidak hanya akan ditempa lewat program latihan keras non-disiplin, tetapi juga diuji melalui serangkaian laga uji coba melawan klub-klub lokal. Agenda ini bukan sekadar pemanasan, melainkan simulasi nyata untuk mengukur sejauh mana kesiapan Garuda Asia sebelum menghadapi lawan-lawan kelas dunia di Qatar nanti. Tekanan tentu besar. Piala Dunia U17 bukan ajang untuk sekadar numpang lewat. Publik Indonesia menuntut agar skuad muda Garuda mampu menunjukkan permainan terbaik meski berada dalam grup neraka. Brasil dengan segala kehebatan yang jelas akan menjadi lawan menakutkan. Sementara Zambia dan Honduras juga punya reputasi sebagai tim yang sulit ditaklukkan. Namun dengan persiapan matang dan dukungan penuh federasi, harapan besar tetap terjaga. Dukungan dari PSSI di bawah komando Erick Thohir menjadi kunci penting dalam perjalanan tim ini. Federasi tak sekadar memberikan restu, melainkan turun tangan langsung mendukung penuh setiap program yang dirancang tim pelatih. Hal itu diakui oleh salah satu asisten pelatih Timnas U17, Tommy Haryanto. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Bola Bung Binder, Tommy menyampaikan kekagumannya terhadap perhatian besar yang diberikan PSSI ya. Sangat terkesan, karena federasi memberikan program yang sesuai dengan yang kami harapkan. Misalnya, kita besok mau uji coba lawan Mali. Itu penting, karena Mali punya gaya bermain yang mirip Zambia. Lawan kita nanti di Piala Dunia. Jadi dari sekarang kita sudah diberi gambaran nyata dan itu membuat kami lebih siap, jelas Tommy dengan penuh keyakinan. Ia menambahkan program yang disiapkan federasi memberi rasa percaya diri tambahan bagi para pemain maupun staf pelatih. Kita bersyukur karena lawan-lawan yang dipilih untuk uji coba benar-benar relevan. Jadi persiapan ini tidak asal-asalan, semuanya terukur dan sesuai kebutuhan tim, imbuhnya. Terkait target Timnas Indonesia U17 berkomitmen untuk bertarung habis-habisan. Bukan hanya tampil, tetapi berusaha lolos dari fase grup bahkan bila harus finish di peringkat ketiga. Kalau target, jelas kami ingin tembus dari grup, walaupun lewat jalur peringkat 3 terbaik, itu tetap target realistis. Kami belajar dari pengalaman di Piala Asia. Sekarang lawan siapapun akan kami analisis, kami siapkan strategi, dan kami harus bisa mencuri poin, tegas Tommy. Perjalanan Garuda Asia di Qatar akan dimulai dengan laga pertama menghadapi Zambia pada 4 November. Setelah itu, ujian berat langsung datang saat mereka menantang tim raksasa Brasil pada 7 November, sebelum akhirnya menutup fase grup melawan Honduras pada 10 November. 3 laga penting yang akan menentukan apakah Indonesia bisa membuat sejarah atau justru harus pulang dengan cepat. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti. Dukungan penuh PSSI dan tekad kuat para pemain membuat Timnas Indonesia U17 siap melangkah dengan kepala tegak. Bagi para pemain muda ini, Piala Dunia bukan sekadar turnamen. Ini adalah panggung untuk menunjukkan pada dunia bahwa Garuda Asia tak lagi dipandang sebelah mata. Antar Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17, FIFA beri hadiah fantastis untuk Nova Arianto. Sejarah baru akhirnya lahir dan nama Nova Arianto kini resmi tercatat dengan tinta emas dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Dari Semarang untuk dunia, sosok yang dulu dikenal sebagai bek tangguh kini menjelma menjadi pelatih muda penuh determinasi membawa Timnas Indonesia U17 melangkah ke panggung dunia. Untuk pertama kalinya, Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi resmi, bukan undangan. Bukan kebetulan, melainkan hasil kerja keras, darah, keringat, dan keyakinan. Sebuah prestasi yang sebelumnya dianggap mimpi mustahil, kini menjelma menjadi kenyataan yang membuat seluruh negeri bergemuruh. Perjalanan menuju tiket bersejarah itu tidak mudah. Indonesia tergabung di grup C Piala Asia U17 2025, sebuah grup maut yang mempertemukan mereka dengan lawan-lawan berbahaya. Korea Selatan, raksasa Asia yang hampir tak pernah absen di turnamen besar. Yaman, tim penuh determinasi dengan gaya bermain keras dan ngotot. Lalu Afghanistan, yang dikenal sebagai tim kuda hitam dengan semangat juang tinggi. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang bisa disepelekan. Namun di tengah tekanan, sorotan, bahkan keraguan publik, Nova Arianto mampu mengubah Garuda Muda menjadi pasukan yang bermain dengan hati, semangat, dan keberanian. Laga pertama langsung menjadi titik balik. Indonesia, yang dianggap underdog, tampil tanpa gentar menghadapi Korea Selatan. Hasilnya sejarah tercipta. Satu gol krusial menjadi pembeda dan Garuda Muda sukses menumbangkan salah satu kekuatan terbesar Asia dengan skor 1-0. Kemenangan itu bukan hanya soal 3 poin, tapi simbol kebangkitan, simbol keberanian, dan bukti nyata bahwa Indonesia bisa menantang siapapun. Namun Nova dan anak asuhnya tak berhenti sampai di situ. Laga kedua mereka tampil lebih ganas. Yaman, yang terkenal sulit dilawan, justru dibuat tak berdaya. Indonesia pesta gol dengan skor 4-1. 4 kali bola bersarang di gawang lawan, 4 kali sorak-sorai publik Indonesia meledak.
menegaskan posisi Garuda Muda sebagai pemuncak klasemen grup dan mengunci tiket Piala Dunia dengan penuh wibawa. Dari dua pertandingan itu, satu pesan jelas tersampaikan. Generasi muda Indonesia tidak lagi datang untuk sekadar melengkapi, mereka datang untuk bersaing. Kemenangan demi kemenangan ini membuat nama Nova Arianto mendunia. Dari media nasional hingga internasional, dari penggemar bola lokal hingga pencinta sepak bola global, semua membicarakan sosok pelatih yang sukses mengubah mimpi jadi nyata. Bahkan FIFA, badan sepak bola tertinggi dunia, tak tinggal diam. Dalam akun resmi Instagram mereka, @FIFA_World_Cup, FIFA mengunggah foto Nova Arianto muda saat masih berseragam timnas Indonesia, berlari gagah penuh kebanggaan. Caption yang menyertainya adalah bentuk apresiasi sekaligus pengakuan internasional atas pencapaiannya. Unggahan itu sontak menjadi sorotan. Publik Indonesia menyerbu dengan dukungan tiada henti. Dalam waktu singkat, postingan FIFA dibanjiri lebih dari 303.000 tanda suka dan 8.695 komentar. Mayoritas warganet menuliskan rasa bangga, haru, dan terima kasih kepada Nova Arianto serta Garuda Muda. Hadiah dari FIFA bukan berupa uang, bukan pula medali, melainkan sebuah simbol pengakuan dunia. Sesuatu yang tak ternilai yang menunjukkan bahwa perjuangan Nova Arianto sejak menjadi pemain hingga kini menjadi pelatih, akhirnya mendapat tempat di hati sepak bola internasional. Meski sorotan dan pujian datang deras, Nova tetap membumi. Ia tidak larut dalam euforia, justru menekankan bahwa perjalanan belum selesai. Menjelang laga terakhir melawan Afghanistan, ia menegaskan kepada para pemain bahwa fokus dan disiplin tetap nomor satu. Sejak awal kami datang ke sini, saya hanya meminta pemain untuk fokus ke setiap laga. Saya tidak peduli kami akan lolos ke Piala Dunia atau tidak. Bagi saya, semua pertandingan penting. Saya ingin anak-anak tetap memberikan yang terbaik karena perjuangan belum selesai, tegas Nova dalam konferensi pers dengan nada penuh keyakinan. Stadion Prince Abdul Al Faisal pun menjadi saksi persiapan terakhir Nova dan pasukannya. Meski status juara grup sudah aman, ia menolak anggapan bahwa laga melawan Afghanistan hanyalah formalitas. Baginya konsistensi adalah pondasi. Mental juara dibangun bukan hanya dari kemenangan besar, tapi juga dari komitmen untuk tampil habis-habisan di setiap kesempatan. Kini dengan 6 poin sempurna dari 2 kemenangan berkelas atas Korea Selatan dan Yaman, Indonesia berdiri tegak sebagai pemuncak grup C. Hasil ini tidak hanya menjadi milik Nova dan para pemain, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia yang selama ini menantikan momen seperti ini. Nova Arianto bukan sekadar pelatih, ia telah membuka pintu harapan baru bagi sepak bola usia muda di tanah air. Momen Shin Tae-yong dan Park Hang-seo ditunjuk Federasi Korea usai dipermalukan Indonesia. Panggung sepak bola Asia Timur kembali diguncang oleh sebuah kejutan yang sulit dipercaya. Tahukah kalian ada kejadian menarik beberapa waktu lalu? Ya, dua sosok yang selama bertahun-tahun menjadi rival abadi di Asia Tenggara, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, kini tak lagi berada di kubu yang saling berseberangan. Untuk pertama kalinya, keduanya resmi disatukan dalam satu bendera besar, Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA. Sebuah keputusan yang mengejutkan, lahir di tengah badai reformasi besar-besaran setelah catatan pahit Korea Selatan yang sempat dibuat malu oleh timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong dan Park Hang-seo bukanlah nama asing bagi publik Asia. Keduanya pernah menjadi simbol gengsi dan persaingan keras antara Indonesia dan Vietnam. Bentrokan taktik, adu gengsi, bahkan tensi emosi kerap mewarnai pertemuan mereka di berbagai turnamen. Namun kini, dunia seolah dipaksa menerima kenyataan baru. Dua rival bebuyutan itu duduk sejajar sebagai wakil presiden KFA. Sebuah langkah berani yang menurut kabar pertama kali diungkap oleh Yonhap News Agency. Keputusan ini disebut sebagai manuver strategis KFA untuk merombak fondasi organisasi yang reputasinya goyah usai tersandung oleh hasil-hasil mengecewakan, terutama ketika mereka harus menelan kenyataan pahit dikalahkan tim-tim Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang membuat publik Korea terguncang. Namun, meski jabatan keduanya sama, tanggung jawab yang diberikan sangat berbeda. Park Hang-seo, sosok yang pernah mengangkat Vietnam ke level baru dalam sepak bola regional, kini dipercaya mengelola pembinaan tim nasional Korea Selatan dari dalam. Dialah yang diharapkan menjadi arsitek dapur yang mampu memperbaiki atmosfer internal, mulai dari manajemen tim hingga pembinaan pemain. Di sisi lain, Shin Tae-yong, pelatih yang berhasil membangkitkan rasa percaya diri timnas Indonesia hingga mampu menembus panggung Asia, diberi mandat untuk mengurus ranah internasional. Ia diharapkan menjadi wajah diplomasi sepak bola Korea Selatan di level global, membangun jejaring, membuka ruang kolaborasi dengan federasi lain, serta memastikan citra sepak bola Korea kembali dihormati. Selain duo Shin dan Park, daftar nama besar lain juga ikut mengisi struktur elit KFA. Ada Kim Byung-gi, Presiden Gangwon FC yang dikenal berani mengambil keputusan radikal, kemudian Lee Yong-so, mantan wakil presiden KFA dengan pengalaman panjang, serta Shin Jung-sik, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jeonnam. Sementara itu, kursi Direktur Eksekutif diisi oleh Kim Seung-hee, pelatih kepala Daejeon Coral FC yang malang melintang di Liga K3, kompetisi semi-profesional Korea Selatan.
Menunjukkan Kim disebut sebagai langkah progresif, sebuah sinyal bahwa KFA ingin kembali membangun dari akar rumput. Dengan pengalaman panjang di level pembinaan, Kim diyakini mampu menyusun fondasi kuat untuk program usia muda, sesuatu yang selama ini dianggap rapuh dalam tubuh sepak bola Korea. Kami membutuhkan sosok yang benar-benar memahami denyut sepak bola dari lapangan, bukan dari balik meja, ujar juru bicara KFA. Kim adalah penghubung sempurna antara federasi, pelatih, hingga para pemain muda yang menjadi masa depan kami. Menariknya, perjalanan Shin Tae-yong dan Park Hang-seo hingga titik ini bagaikan kisah dua kutub yang berbeda arah, tetapi selalu dipertemukan oleh takdir. Rivalitas mereka di Asia Tenggara meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Publik tentu masih ingat bagaimana keduanya bertemu di semifinal Piala AFF 2022. Laga panas antara Indonesia dan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno berakhir tanpa gol, tetapi tensi pertandingan membakar suasana hingga keluar lapangan. Usai peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan momen mengejutkan. Park Hang-seo menolak berjabat tangan dengan Shin Tae-yong. Adegan itu viral di media sosial, menjadi simbol persaingan keras yang seakan tak mengenal kompromi. Ketika ditanya soal sikapnya, Park menjawab dengan kalimat dingin yang semakin mempertegas jarak personalnya dengan Shin. Mengapa Anda bertanya soal hubungan saya dengan pelatih Shin hari ini? Hubungan itu agak canggung untuk dibicarakan, ujar Park. Dikutip dari media Vietnam Bongda, kalimat tersebut kala itu menegaskan betapa tegangnya rivalitas di antara keduanya. Namun, kini sejarah menulis cerita baru. Dua sosok yang dulu seperti api dan air itu akhirnya dipaksa bekerja sama, bukan lagi untuk mengalahkan, melainkan untuk membangun kembali harga diri sepak bola Korea Selatan. Keputusan KFA ini bukan hanya soal posisi struktural, ini adalah sebuah drama besar, sebuah simbolisasi bahwa sepak bola tak pernah berhenti menciptakan cerita yang sulit diprediksi.